Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Melanjutkan kajian mengenai mazhab Asy'ariyah dengan seorang ulama yang darinya lah dinisbatkan mazhab Asy'ari, yakni Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Seorang ulama yang bukan mendirikan mazhab Asy'ari karena beliau bukan membuat mazhab akidah sendiri. Beliau adalah seorang ulama yang meneruskan mazhab salaf, ya. Ini versinya orang-orang ulama-ulama Asy'ariyah sendiri, sebagaimana telah kita sampaikan pada kajian yang lalu, ya. Apa yang pernah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabyin Kadzbil Muftari. Beliau hanya meneruskan mazhab salaf, ya, hanya karena beliaulah yang paling, ya, getol kemudian menyerang paham sesat Mu'tazilah. Maka siapa saja yang mendalami ilmu akidah, yang ingin terbebas dari paham Mu'tazilah yang mendominasi saat itu, maka kemudian dia dinisbatkan kepada mazhab Ahlus Sunnahnya adalah yang mengikuti gurunya bernama Abul Hasan Al-Asy'ari. Padahal beliau mengikuti mazhab para sahabat, salaf dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini keterangan ulama Asy'ariyah. Nah, tentu oleh sebab itu kita harus kemudian meneliti kembali, ya, tentang biografi terjemahnya Abul Hasan Al-Asy'ari itu sendiri, ya, agar kita lebih dekat, lebih memahami siapa beliau rahimahullah taala. Dalam kitab Syiar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah, Al-Juz'ul Khamis Asyar, di juz ke-15 kita akan mengetahui profil beliau, tepatnya di halaman 85. Al-Asy'ari Al-Allamah Imamul Mutakallimin. Maka dari sini kita ketahui memang beliau adalah seorang ulama, bahkan imamnya, ya, gurunya daripada ilmu al-kalam. Ya, ahlul kalam memiliki imam, diantaranya adalah Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Dan nisbat Asy'ari memang karena beliau adalah cucunya sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, cucu generasi ke-10, ya. Beliau adalah Abul Hasan Ali. Kemudian ayahnya bernama bin Ismail bin Abi Bishr Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Amir al-Basrah Bilal bin Abi Burdah. Abi Burdah inilah anaknya sahabat Nabi Abi Burdah bin sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau adalah cucu generasi ke-10 dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Makanya beliau digelar pula dengan Abu Musa Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala. Yang dilahirkan mauliduhu sanatain wa mi'atain 260 Hijriah. Sebagian mengatakan 270 Hijriah, yang masyhur adalah 260 Hijriah. Nah, di biografi ini pun kemudian Al-Hafidz Adz-Dzahabi sebutkan guru-guru yang pernah beliau ambil ilmunya, diantaranya seorang Syekhul Mu'tazilah Abu Ali Al-Jubba'i. Ini adalah ayah tirinya sendiri, mengambil paham Mu'tazilah selama 40 tahun menurut keterangan Ibnu Asakir. Dan tidak lupa Zakaria As-Saji. Ini adalah seorang ulama Ahlus Sunnah. Dari dia inilah As-Saji rahimahullah, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari rahimahullah mengambil ilmu manhaj salaf, ya, dari As-Saji rahimahullah ini. Dan beliau terkenal, ya, dengan az-zaka, kecerdasannya. Wa kana ajaban fi dzaka, sangat mengagumkan kecerdasan beliau. Wa quwwatal fahm, dan kuatnya pemahaman beliau. Ya, beliau adalah orang yang sangat cerdas. Sampai-sampai, ya, kemudian dengan beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, walamma bara'a fi ma'rifatil i'tizal, setelah mendalami betul, paham betul tentang akidah Mu'tazilah, karihahu, beliau membencinya, wa tabara'a minhu, dan berlepas diri dari Mu'tazilah, wa sa'ida linnas, beliau, ya, menyatakan diri di depan manusia, ya, dengan naik mimbar begitu, fataba ilallahi ta'ala, dan menyatakan dirinya bertaubat kepada Allah Ta'ala dari paham Mu'tazilah, summa akhadha yaruddu 'alal Mu'tazilah, kemudian mengambil langkah sebaliknya dengan membantah, mengkantar paham-paham sesat Mu'tazilah dengan banyak, ya, beliau sebutkan bagaimana, ya, kesesatan-kesesatan Mu'tazilah itu dengan banyak tulisan-tulisan beliau.
Sampai Al-Faqih Abu Bakar As-Sayrafi pernah mengatakan kanatil mu'tazilatu qad rafa'u ru'usahum. Saat itu pernah mendominasi paham Mu'tazilah yang seakan-akan berada memang di puncaknya Mu'tazilah. Hatta Nasy'al Asy'ari, maka dengan tobatnya Al-Asy'ari dia pun hadir untuk fahajarahum fi akma'i simsim, untuk kemudian menghabisi paham mereka, ya, menelanjangi paham mereka dan membantahnya. Insyaallah ini begitu besar jasanya Asy'ari yang saat itu sudah banyak paham Mu'tazilah sesat. Akhirnya beliau dengan ijtihad beliau, bagaimana banyak orang bertobat dari paham Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal, sampai Al-Quran dikatakan makhluk dan yang sebagainya, maka beliau menggunakan kalam, menggunakan ilmu yang memang mengedepankan akal untuk tidak terjatuh kepada paham Mu'tazilah. Ini ijtihad beliau. Nah, Al-Imam Ibnu Al-Baqillani, tentu seorang ulama Asy'ari sendiri, mengatakan Abdul ahwali, keadaanku yang paling utama itu adalah ketika an afham kalam al-Asy'ari, saat aku telah memahami apa saja yang diucapkan Imam Asy'ari. Masya Allah, karena memang saking kan bagusnya apa yang beliau tuliskan. Qultu, nah ini menariknya komentar Al-Imam Az-Zahabi, penulis kitab Syiar A'lamin Nubala ini, ra'aitu li Abil Hasan arba'ata tawalif fil usul, aku telah melihat tulisan Al-Imam Abul Hasan, ya, minimal 4 kitab beliau tentang akidah, yadhkuru fiha, yang disebutkan di dalam 4 kitab tersebut qawaid madzhab salaf fi sifat, ya, bagaimana masalah sifat itu dituliskan di 4 kitab tersebut dengan menggunakan kaidah-kaidah metode manhaj salaf di dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fiha, di antara tertulis di sana, tumarru kama ja'at, ya, diberlakukan sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu sebagaimana datang, sebagaimana adanya. Artinya dipahami, ditetapkan sebagaimana zahirnya, tidak ditakwilkan. Padahal kita tahu bahwa mazhab Asy'ariyah dalam hal sifat Allah itu, ketika ada nama Allah yang tidak bisa dipahami dengan akal, bahkan mirip, kalau tidak dipahami dengan akal, mirip dengan dipahami dengan akal, dia mirip dengan makhluk, sifat makhluk, maka dia harus ditakwilkan. Sebagaimana semayam, ini kok mirip dengan makhluk, maka akhirnya Asy'ari mentakwilkan. Nah, ternyata ada 4 kitab yang pernah dilihat langsung oleh Al-Hafidz Al-Zahabi rahimahullah, ada tulisan tumarru kama ja'at, atau yang isinya sifat-sifat Allah itu, ya, sebagaimana ditetapkan apa adanya. Allah punya tangan, Allah kemudian istiwa, ya. Ini sebagaimana mazhab ahli hadis. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, ini kesaksian Al-Imam Az-Zahabi sendiri, beliau ternyata pernah menuliskan minimal di 4 kitab. Ya, Allah alam, kemungkinan di sisa kitab yang lainnya, ya, beliau sebagaimana ilmu kalamnya, namun di 4 kitab ini ternyata ada kesannya beliau sebagaimana mazhab Ahlus Sunnah Hanabilah Ahlul Hadis, tumarru kama ja'at, memahami sifat Allah atau menetapkan sifat Allah sebagaimana adanya zahirnya. Semaqala, dan bahkan mengatakan di sana di 4 kitab tersebut, wa bidzalika aqul, dengan itulah, dengan pemahaman Ahlul Hadis inilah aku berpendapat, berpegang dalam hal akidah. Wabihi adin, dan dengannya lah aku, ya, beragama, artinya memahami ilmu agama soal akidah sifat Allah ini. Walatu awal, dan sifat-sifat Allah tersebut tidak ditakwilkan. Ini kesaksian Ad-Dahabi sendiri. Ya, boleh jadi Asy'ariyah akan, ya, menganggap ini kekeliruan Az-Zahabi, boleh jadi, Allahu a'lam bishawab. Namun kami pribadi menganggap bahwa Al-Hafidz Az-Zahabi seorang ulama hadis, seorang ulama sirah, seorang ulama bahkan fakih dalam hal ilmu fikih ibadah. Beliau rahimahullah taala mengatakan adanya apa adanya dengan sejujurnya. Saya pribadi yakin bahwa beliau ini jujur. Ada 4 kitab beliau, Abul Hasan Al-Asy'ari, yang ternyata masalah sifat Allah sebenarnya bukan sebagaimana yang dipahami oleh kaum Asy'ariyah sendiri. Sifat-sifat Allah itu tidak ditakwilkan, tapi tumarru kama ja'at, dan inilah mazhab Ahlul Hadis. Ya. Namun demikian, sekali lagi ingat, ada keterangan di sini 4 kitab.
membuktikan ataupun mengesankan boleh jadi kitab yang lainnya tidak seperti ini, ya. Jadi ya sama-sama kuatnya bahwa Asy'ariyah sebagian memang mentakwilkan, kemudian ada Asy'ari yang kemudian dengan empat kitab ini, ya, wallahu alam, kemungkinan besar termasuk diantaranya Al-Ibanah sendiri adalah sebagaimana mazhab Ahlus Sunnah Ahlul Hadis itu sendiri. Allahu a'lam bishawab. Maka oleh sebab itu kepada kita semua hendaklah berhusnuzon, ya, kepada Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, seorang pejuang akidah untuk menyelamatkan umat dari mazhab Mu'tazilah. Beliau hadir untuk menuliskan kitab-kitab Ahlus Sunnah, dan yang lebih tepat beliau sebenarnya sebagaimana Ahlul Hadis, Ahlus Sunnah Ahlul Hadis, Ahlus Sunnah Hanabilah, karena keterangan Al-Hafidz Adz-Dzahabi di sini, wa bidzalika aqul wa bihi adin wa la tu'awwal. Sifat Allah tidak ditakwilkan, sifat Allah itu ditetapkan apa adanya, dan beginilah yang aku pahami. Ini kesaksian Adz-Dzahabi sendiri. Namun beliau rahimahullah taala sendiri, Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, qultu mata Baghdad. Beliau meninggal di Irak, di Baghdad, sanah 24, di tahun 324, berarti 260 Hijriah sampai 324, dengan menutup usia 64 tahun kira-kira. Hatta alaihi jamaah minal Hanabilah wal ulama. Memang kemudian kita dapat keterangan pula dari Adz-Dzahabi sendiri, sekelompok ulama Hanabilah yang memang saat itu tetap menjadi rivalnya beliau dalam hal akidah ini, dan ulama-ulama lainnya non Hanabilah. Hatta ini adalah arad, yakni meninggalkan beliau, tidak sependapat dengan beliau dalam bab teolog akidah ini. Ini juga menunjukkan bahwa memang selain 4 kitab beliau ini cenderung kepada pemahaman Asy'ariyah itu sendiri, yakni lebih mengedepankan akal, bahwa Asy'ariyah tidak menolak Al-Quran dan Sunnah, mereka menetapkannya. Namun ketika ada pembahasan sifat Allah dalam Quran dan Sunnah yang tidak bisa dicerna dengan akal, bahkan cenderung kepada sifat makhluk, maka mereka wajib mentakwilkan. Dan ini konsekuensinya adalah menurut ulama Ahlus Sunnah Hanabilah dan Al-Hadis, ini berarti mentaktil, ya. Kata ulama Asy'ariyah, kami tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluk, akhirnya kami takwil. Kami bukan nolak Quran dan Sunnah, kata Asy'ariyah, kami hanya mentakwil. Karena kalau kami terima mentah-mentah, kami terima secara zahir, nanti Allah mirip makhluk, kata Asy'ariyah. Nah, oleh ulama Ahlus Sunnah Hanabilah, kalau kalian seperti ini, maka sama dengan mentaktil. Arti taktil adalah kaum Mu'attilah yang mentaktil, yang meniadakan. Berarti kalian buang. Asy'ari mengatakan kami enggak buang, kami enggak mentaktil, kami tetapkan, cuman kami takwilkan. Ya, Ahlus Sunnah Hanabilah kembali mengatakan kalian bagaimanapun mentaktilkan. Nah, jadi yang seperti ini enggak ketemu jamaah. Ya, ala kulli hal, bahwa ada nasihat yang penting dari Adz-Dzahabi, wa kullu ahad, masing-masing orang itu fayukhadhu min qawlihi, akan bisa diambil pendapatnya, wa yutraku, dan bisa pula ditinggalkan pendapatnya. Illa man asamallah, kecuali orang yang Allah ya kehendaki untuk Allah jaga dia, ya. Allahumma hdina warhamna, dan ditutup dengan doa yang baik dari Adz-Dzahabi, ya Allah tunjukilah kami, ya Allah sayangilah kami. Masya Allah, ini ucapan yang sangat menarik sekali. Walaupun Adz-Dzahabi meyakini beliau yang lebih tepat sesuai dengan Ahlus Sunnah Hanabilah dan Al-Hadis dengan ucapan tadi, wa bidzalika aqulu bihi adin wa ala tu'awwal, namun ternyata ada kitab-kitab beliau yang lainnya yang akhirnya ditinggalkan oleh jamaah Hanabilah wal ulama. Ya, artinya memang ada perbedaan di sana. Nah, ala kulli hal, Allahumma hdina warhamna, ya Allah tunjukilah kami, semoga Allah menunjuki kita semua dengan akidah yang sesuai dengan manhaj salafil ummah yang dipahami Rasulullah dan para sahabatnya mengenai sifat Allah khususnya. Wa kullu ahad fayukhad min qawlihi wa yutrak. Ingat, setiap orang itu, siapapun ulamanya, siapapun dia, ucapannya akan berpotensi bisa diambil dan juga akan berpotensi ditinggalkan. Ya, ini sikap kita kepada seluruh ulama, tentunya dia bisa diambil pendapatnya dan juga bisa ditinggalkan. Ya, untuk itu tidak ada kata-kata maksum bagi siapapun ya di antara guru-guru syekh-syekh kita, kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, siapa yang bermajelis ilmu dengan seorang syekh, seorang guru, dia jangan sampai mengucilkan guru-guru yang lain, ulama-ulama yang lain, ya, karena saat itu dia sama dengan memaksumkan gurunya. Na'udzubillah. Allah alam bisawab. Ini sedikit kisah Abu Al-Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala, seorang ulama yang memang telah menjalani ya fase akidahnya yang sesat, yakni Mu'tazilah, namun beliau telah tabarra' mendalaminya dan kemudian tabarra' kemudian meninggalkannya, bahkan menentangnya habis-habisan Mu'tazilah tersebut, walaupun dengan konsep Asy'ariyahnya yang lebih cenderung kepada ilmu kalam. Allah alam shawab. Oleh sebab itu kita lihat ya referensi lainnya mengenai Abu Musa al-Asy'ari ini. Ya, beliau memang pernah melalui mazhab Mu'tazilah yang beliau ambil dari gurunya atau sekaligus ayah tirinya sendiri, yakni Ali Al-Jubai. Ya, yang mengenai Ali Al-Jubai ada di Syiar A'lamin Nubala sendiri, ya, di Al-Juz'ur Rabi' Asyar, juz ke-14 kitab ini di halaman 183. Syekhul Mu'tazilah. Nah, ini Ali Al-Jubai adalah syekh gurunya Mu'tazilah, seorang berpahamkan Mu'tazilah yang wafat di tahun 333 Hijriah, ya. Jadi justru lebih dahulu meninggal dunia Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri 324 Hijriah, ya. Adapun beliau Al-Jubai 333 Hijriah. Dia ya ilmu Mu'tazilahnya dan ilmu kalamnya, wa akhadha anhu fandil kalam aidan Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, tadi kami sampaikan beliau mengambil ilmu kalam Mu'tazilah pada gurunya Al-Jubai ini. Tapi ingat, summa khalafahu, sekali lagi beliau menyelisihinya. Wa nabadahu, bahkan beliau campakkan, buang itu paham Mu'tazilahnya. Wa tasannana, dan kemudian mengambil akidah manhaj Ahlus Sunnah. Nah, oleh sebab itu kita harus paham beliau betul-betul membuang ya akidah i'tizalnya ini, Mu'tazilahnya ini, dan telah bertobat kepada Allah dengan sebaik-baik tobat. Hanya saja tobatnya ini ulama ada yang mengomentari mengalami 3 fase. Fase pertama Mu'tazilah itu sendiri, yang kedua tidak langsung ke akidah Ahlus Sunnah, ya, melainkan ada fase kullabiyahnya, mengambil paham mazhab Ibnu Kulab, baru kemudian Ahlus Sunnah. Sebagian Asy'ariyah, ya, para kiai, para syekh, para guru, ya, menganggap beliau tidak mengalami 3 fase, sebagaimana ada dinukilkan riwayat dari Ibnu Katsir, beliau mengalami 3 fase, namun oleh teman-teman Asy'ariyah mengatakan tidak tepat beliau punya 3 fase. Beliau hanya 2 fase saja, Mu'tazilah dan langsung ke Ahlus Sunnah, sehingga menganggap kullabiyah itu Ahlus Sunnah, ya, seperti itu. Ala kulli hal, ini ikhtilaf para ulama. Beliau taubat dari Mu'tazilah ke Ahlus Sunnah. Ada yang mengatakan mengalami fase kedua, yakni kullabiyah dulu baru Ahlus Sunnah, semurni-murninya Ahlus Sunnah adalah fase ketiga. Ada yang mengatakan beliau masuk ke fase kullabiyah itu sudah langsung murni, ya, dan yang hari ini tersebar Asy'ariyah hari ini itu adalah fase kedua yang sudah murni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah a'lam bishawab. Nah, bagaimana itu? Beliau ya memang setelah ke Mu'tazilah ke manhaj salaf. Ya, sebelum kita sampaikan nanti mazhab Kullabiyah, beliau mengambil mazhab salaf dari gurunya tadi kami sebutkan Imam As-Saji rahimahullah. Dalam kitab yang sama di juz ke-14 ini, tepatnya di halaman 198. Ya. Di profil Imam As-Saji rahimahullahu taala. Wa kana min a'immatil hadis, Imam As-Saji adalah ulama ahli hadis. Akhadha anhu Abul Hasan Al-Asy'ari maqalat as-salaf fi sifat. Abu Hasan Al-Asy'ari telah mengambil ilmu tentang sifat Allah sesuai manhaj salaf dari gurunya As-Saji rahimahullah. Wa'tamada 'alaiha Abu Hasan fi 'adad ta'alif. Dan beliau, ya, Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri telah berpegang teguh, ya, berpedoman berdasarkan, ya, dan bersandarkan dengan
apa yang disampaikan gurunya As-Saji ini, manhaj salaf dalam sifat Allah di beberapa kitabnya. Yang merujuk kepada kitab beliau sebelumnya tadi, di juz yang ke-15 ini, Al-Hafidz Az-Zahabi mengatakan 4 kitab ini sesuai dengan manhaj salaf yang diambil dari gurunya Imam As-Saji rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau ya rahimahullah ala kulli hal seorang yang telah bertobat dari Mu'tazilah kepada manhaj salaf, ya, dengan metode yang diajarkan oleh Imam As-Saji rahimahullah taala. Nah, bagaimana dengan mazhab kedua atau fase kedua? Ya, ini kalau kita terima bahwa dari Kullabiyah ini belum murni Ahlus Sunnah, dan sebagian Asy'ariyah mengatakan Kullabiyah itu ya sudah Ahlus Sunnah. Nah, memang bahwa Al-Imam Al-Kullabiyah atau Ibnu Kullab rahimahullah taala, ya, itu kita bisa lihat profilnya masih di Syiar A'lamin Nubala, tepatnya Al-Juz'ul Hadi Asyar, juz ke-11 di halaman 174 tentang Ibnu Kullab. Ibnu Kullab, ingat, Ra'sul Mutakallimin, ya, sama dengan ya Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Ya, Abul Hasan adalah Imam Mutakallimin, Ibnu Kullab Ra'sul Mutakallimin. Ya, dan orang-orang seperti Ibnu Kullab dan Abul Hasan Asy'ari sendiri adalah seorang yang memang memiliki kitab Sahih Tasanid Firat al-Mu'tazilah, membantah Mu'tazilah, namun dengan ilmu kalam yang mereka miliki. Mu'tazilah kalam, namun ada mutakallimin yang membantah Mu'tazilah, maka nanti akan digelar mereka ini Ibnu Kullab, Abul Hasan Asy'ari, ulama-ulama ahli kalam yang mendekati Ahlus Sunnah. Versi tentu Ahlus Sunnah Hanabilah dan Al-Hadis. Adapun versi Asy'ari, inilah ahlul kalam yang sunnah, kemudian menganggap al-kalam, ilmu kalamnya ilmu sunnah. Ya, tayyib, Allah alam bisawab. Nah, di sini disebutkan bahwa Ibnu Kullab rahimahullah sendiri adalah seorang yang memiliki murid, wa ashabuhu humul kullabiyah. Murid-muridnya, pengikutnya disebut dengan Kullabiyah, ya, diambil dari Ibnu Kullab sendiri, ya. Lahika ba'dhum Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari telah menemui, berjumpa dengan sebagian murid-murid ataupun sebagian Kullabiyah. Abu Hasan Asy'ari tidak berjumpa dengan Ibnu Kullab, ya, karena Ibnu Kullab ini wafatnya di tahun sebelum lahirnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Ketika Abul Hasan Al-Asy'ari yang lahir di tahun 260 Hijriah, ya, Al-Imam Ibnu Kullab ini seorang yang wafatnya ya sebelum di tahun 260 Hijriah, ya, sekitar 200 ya 50-an, atau disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Hafidz Az-Zahabi waqad kana baqiyan qabla al-arba'in wa mi'atain. Ya, beliau masih ada di tahun 240 Hijriah. Ya, jadi boleh jadi katakanlah 250 Hijriah beliau masih ada, kan belum ada Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari 260 Hijriah lahirnya, sedangkan Ibnu Kullab hanya ada keterangan 240 masih ada. Ya, Allah alam 20 tahun berikutnya, kalau masih ada 20 tahun berikutnya, yakni 260, Abu Hasan Al-Asy'ari tentu masih sangat belia. Allah alam sawab, maka disebutkan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi lahiqa ba'dhum Abul Hasan Asy'ari. Abul Hasan Asy'ari telah berjumpa sebagian Kullabiyah, murid-muridnya Ibnu Kullab. Ya, di mana Ibnu Kullab tentu seorang Ra'sul Mutakallimin, imam gurunya Ahlul Kalam. Dari sini beliau Abul Hasan Asy'ari tentu adalah seorang yang memang menjadi ahli kalam, bahkan imam mutakallimin, karena berjumpa dengan Kullabiyah. Ya, Kullabiyah berguru dengan seorang imamul atau ra'sul mutakallimin, maka wajar saja Abul Hasan Al-Asy'ari cenderung dan bahkan menjadi imamul mutakallimin, imamnya ahli kalam. Ilmu kalam, ilmu yang kontroversi, yang banyak ulama menentangnya. Imam Malik dan ulama-ulama, ya, sebelum Abul Hasan Asy'ari dan sebelum Ibnu Kullab ini sungguh sangat menentang kalam karena lebih mengedepankan Al-Qur'an. Ya, lebih mengedepankan akal dibandingkan Al-Qur'an. Allahu a'lam bishawab. Nah, para ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa perhatikan dari sini kita mengakui bahwa ada fase kedua,
Ya, ada fase keduanya Abu Hasan Al-Asy'ari, dia bertemu dengan Kullabiyah. Kullabiyah adalah orang-orang ahli kalam, dan memang sejatinya Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri adalah imamul mutakallimin. Maka tidak salah ketika beliau kita katakan adalah seorang ahli kalam dengan Kullabiyahnya. Beliau bermazhabkan Kullabiyah. Nah, bagi yang tidak setuju beliau di Kulabiyah adalah masih sesat, ataupun di Kulabiyah masih belum ahlus sunnah, karena Ibnu Kulab sendiri ahlus sunnah, wajar saja. Karena memang sebagian ya teman-teman ulama kita Asy'ariyah, ya sebagaimana referensi kita yang lalu dalam kitab Ittihaf Fasad Al-Muttaqin di Syarh Ihya'i Ulumuddin, Al-Imam Murtada Az-Zabidi rahimahullah yang mengatakan di juz kedua ini di halaman 6 bahwa idza utliqa, kalaulah dikatakan ahlu sunnah wal jamaah itu, maka fal muradu bihim al asy'ariyah wal maturidiyah, maka yang dimaksud adalah asy'ari dan maturidi. Ya, di kitab yang sama ini, bahkan di halaman yang sama ini, beliau mengatakan Ibnu Kulab itu adalah seorang, ya, wa Ibnu Kulab min a'immatis sunnah, adalah ulama sunnah, bahkan imamnya ahli sunnah. Juga disebutkan oleh beliau, ada tulisan Walid ya Al-Fakhr Raji di akhir kitabnya Ghayatul Maram, ya, kata beliau, wa min mutakallimi ahli sunnah fi ayyamil ma'mun, ulama mutakallimin, ulama ahlul kalam dari kalangan ahlu sunnah pada masa Khalifah Al-Ma'mun adalah Abdullah bin Sa'id At-Tamimi. Abdullah bin Sa'id ini adalah Ibnu Kullab itu sendiri. Ya, beliau punya gelar mutakallimi ahli sunnah. Ya, mutakallimi ahli sunnah. Ya, atau min a'immatis sunnah. Maka orang-orang Asy'ariyah memang mengatakan Ibnu Kullab ini ahli sunnah. Ya. Nah, apakah demikian? Nah, ternyata para ikhwan sekalian tidak disepakati beliau adalah seorang ulama ahli sunnah. Memang ketika beliau bermunazarah dengan Ubbad bin Sulaiman atau Abbad bin Sulaiman, seorang Jahmiyah, seorang Mu'tazilah, ya. Beliau punya debat dengan dia, ya, di mana Abbad bin Sulaiman ini adalah min ru'usil Mu'tazilah. Saat ini memang dia dianggap ahlu sunnah karena membantah Mu'tazilah, lagi-lagi seperti itu. Namun karena dia memiliki ilmu kalam, orang ahlul kalam membantah Mu'tazilah yang sama-sama lebih mengedepankan akal, ini sangat, ya, berpotensi ulama ahlu sunnah yang lainnya menganggap maka bantahan tadi belum murni sesuai dengan ahlu sunnah, karena membantah Mu'tazilah dengan ilmu kalam. Nah, ala kulli hal, wajar saja ulama-ulama Asy'ariyah, ya, para ikhwah yang Asy'ariyah menganggap Ibnu Kulab min a'immatis sunnah, atau Ibnu Kulab adalah mutakallimi ahli sunnah, mutakallimin ke ahli sunnah, begitu ya, karena jasanya membantah Mu'tazilah. Di sini letak perbedaannya sesama kaum muslimin ahli sunnah itu sendiri. Siapa yang membantah Mu'tazilah itu langsung dianggap ahli sunnah. Ya, Allahu a'lam bissawab. Karena sekali lagi ahlul kalam, ya, itu diantaranya adalah Ibnu Kulab, yang pernah muridnya Ibnu Kulab, yakni Kullabiyah, pernah diambil ilmunya oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka boleh jadi hari ini dan mungkin sejak dahulu apa yang disampaikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari di selain 4 kitabnya yang disebutkan Az-Zahabi tadi memang membantah Mu'tazilah kepada paham yang lebih dekat kepada ahlus sunnah dengan hal-hal yang masih terkonfirmasi dengan pendapat ahlul kalam. Allahu a'lam. Makanya tidak sedikit ulama yang memang membantah Ibnu Kulab. Loh, dia ahlus sunnah, mutakallimi ahli sunnah, bahkan a'immatis sunnah, min a'immatis sunnah, imamnya ahli sunnah. Tapi kita lihat bahwa ada ulama yang keras dengan Abdullah, ya, bin Sa'id atau Ibnu Kulab ini. Siapa dia? Tidak lain adalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal sendiri, ya, di mana disebutkan dalam kitab Lisanul Mizan. Ya, Lisanul Mizan kita kenal ini milik Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, seorang ulama yang diklaim sebagai ulama Asy'ari sendiri, ya. Melanjutkan kitab Mizanul I'tidalnya Az-Zahabi ini, ya, melengkapi Mizanul I'tidal. Beliau punya kitab Lisanul Mizan
mengenai ma'rifatul rijal, karena ma'rifatul rijal itu kata Imam Al-Madini adalah nisful ilm, mengenal biografi ulama-ulama pembawa ilmu Islam ini, hadis khususnya, adalah setengah ilmu sendiri. Nah, dalam kitab ini disebutkan oleh beliau rahimahullah taala al-juz'ur rabi, di juz keempat, ya, tepatnya di halaman 486. Beliau menyebutkan tulisan Imam Al-Hakim dalam tarikh sejarahnya dari kisah Imam Ibnu Khuzaimah, seorang ulama ahli sunnah, annahu kana yu'aib madhhab al-Kulabiyah. Imam Ibnu Khuzaimah itu mencela mazhabnya Kulabiyah, sedangkan Abul Hasan Al-Asy'ari ya bertemu dengan Kulabiyah. Ya, bertemu, memang bahasa Az-Zahabi bertemu, tapi memungkinkan memang mengambil mazhabnya, karena Kulabiyah adalah mutakallimin, Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri adalah imamul mutakallimin. Ya, sama ahlul kalamnya antara Abu Hasan dengan Kulabiyah. Sedangkan Kulabiyah oleh ulama ahlu sunnah bernama Imam Ibnu Khuzaimah, seorang ulama yang yu'aib mazhab al-Kulabiyah, mencela mazhab Kulabiyah. Dan sembari Imam Ibnu Khuzaimah menyebutkan dari Imam Ahmad bin Hanbal annahu kana ashaddan nasi ala Abdullah bin Sa'id ya wa ashabihi, bahwa Ahmad bin Hanbal, kata Ibnu Khuzaimah, adalah seorang ulama yang paling keras terhadap Abdullah bin Sa'id Ibnu Kulab dan pengikutnya Kulabiyah. Ya, wa yuqal innahu qila lahu Ibnu Kulab. Ya, kenapa demikian? Bahwa Ibnu Kulab memang seorang ulama yang walaupun berjasa membantah mazhab besar Mu'tazilah dan Jahmiyah, namun beliau adalah seorang rasul mutakallimin yang membantah Mu'tazilah dengan ilmu kalamnya. Allah alam shawab. Ini keterangan dari ulama kita Al-Imam Al-Hakim dari kisahnya Al-Imam Ibnu Khuzaimah, keterangan dari beliau rahimahullah Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad sangat menentang Kulabiyah, dan sikap Ibnu Khuzaimah juga demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya, kita bisa lihat dalam kitab lainnya, ya, masih di Siyar A'lamin Nubala, di juz ke-11 tadi, ya, di mana di kitab yang sama di juz yang ke-11 Siyar A'lamin Nubala di halaman 175-nya, ini 175, beliau, ya, kata Al-Imam Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullahu taala, ya, adalah seorang, ya, ulama yang memang beliau ini ar-rajul aqrab al-mutakallimin ila sunnah, seorang yang lebih dekat kepada ahlu sunnah, walaupun mutakallimin tapi lebih dekat kepada ahlu sunnah. Ya, mengapa bisa seperti itu? Ini menurut Al-Imam Az-Zahabi, ya, warrajul, seorang ini Ibnu Kulab ini adalah aqrabul mutakallimin, ahlul kalam yang lebih dekat ila sunnah. Nah, ini bahasa yang menurut kami pribadi lebih tepat, ya, untuk menyikapi ahlul kalam. Ya, walaupun tentu teman-teman Asy'ariyah tidak sependapat dengan Az-Zahabi ini, namun kami lebih menguatkan, ya, tentang hal ini, bahwa Kulabiyah mau tidak mau, ya, kita meyakini beliau adalah mutakallimin, mazhab ahlul kalam, yang al-kalam sendiri banyak ditentang oleh ulama-ulama sunnah, ya, kecuali memang dalam membantah Mu'tazilah memang harus pakai kalam, begitu ya, dan ini yang memang diakui Asy'ariyah adalah mazhab kalam, mazhab ahlul kalam. Nah, ulama ahlul kalam atau mutakallimin yang akrab ila sunnah, yang lebih mendekati sunnah, itu adalah diantaranya Ibnu Kulab. Maka dari bahasa istilah ini sendiri kita tahu bahwa tidak seutuhnya, tidak murni ahlu sunnahnya, hanya akrab, lebih dekat kepada ahlu sunnah. Ya, artinya kalau dibandingkan Mu'tazilah masih mending ini, ya, mutakallimin atau ahlul kalamnya yang dianut oleh Imam Ibnu Kulab rahimahullah taala. Ya, maka kata Islam, ketika memang sekali lagi kita masih bicara Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau mengambil ilmu dari Kulabiyah,
Maka saat itu kami masih memandang bahwa ini adalah sesuatu yang dipahami oleh ahlul kalam, atau ini adalah paham ahlul kalam yang dekat kepada sunnah. Ya, maka menurut kami Allah alam shawab ketika Asy'ariyah ya yang sesuai dengan mazhab Kullabiyah, sedangkan Kullabiyah ditentang oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, maka kami mengatakan ini adalah Asy'ariyah atau Kullabiyah ini tidak seutuhnya ahlus sunnah, ya, atau tidak murni ahlus sunnah, ya, lebih dekat aqrabul mutakallimin ila sunnah. Kalau memang Asy'ari sebagaimana Kullabiyah atau Ibnu Kullab, Al-Imam Ibnu Kullab, maka saya akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan Az-Zahabi, aqrabul mutakallimin ila sunnah, orang ahlul kalam yang dekat dengan sunnah. Ya, ada Mu'tazilah, ahli kalam yang menyimpang dari sunnah. Kullabiyah atau mungkin diikuti oleh Asy'ariyah, kalau tidak sebagaimana ahli hadis dan Hanabilah, maka kami tidak berlebihan sesuai dengan pendapat Az-Zahabi, aqrabul mutakallimin ila sunnah. Oleh sebab itu dari sini kesimpulannya bahwa akhirnya ada ulama yang memang tidak menganjurkan untuk kita kepada mazhab Asy'ariyah untuk memahami ahlus sunnah yang benar dalam hal sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebagai pembanding, jika tadi telah kami sebutkan, bahkan kemarin sudah kami sebutkan dalam kitab Ittihabat Sadah Al-Mutakin tadi, ya, bahwa idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyah wal maturidiyah, kalau ada istilah ahlus sunnah wal jamaah maka itu disebut dengan asy'ariyah. Maka sebagai pembandingnya ada keterangan dari ulama, karena asy'ariyah masih ada paham kalamnya yang karena memang menganut mazhab Kullabiyah, ya begitu, atau kemudian katakanlah ini Asy'ariyah mengatakan bahwa Kullabiyah itu sudah ahlus sunnah sebagaimana keterangan Az-Zabidi sendiri. Namun tentang Ibnu Kullab sekali lagi ada ikhtilaf, ya. Az-Zabidi mengatakan beliau min a'immatis sunnah, juga kemudian disampaikan oleh Walid Al-Fakhr Razi beliau mutakallimi ahli sunnah, ya. Kami tidak sepakat dengan itu karena Ibnu Khuzaimah dan Ahmad bin Hanbal menentang Kullabiyah ini dicela oleh ulama-ulama ahlus sunnah Hanabilah atau ulama-ulama sunnah ahlul hadis. Maka ketika sebagian ulama Asy'ariyah mengatakan untuk akidah yang sunnah itu adalah Asy'ariyah, kami mengatakan sebaliknya, ya. Ada ulama yang mengatakan tidak demikian, termasuk Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, ulama yang wafat di tahun 463 Hijriah, ya, ulama terdahulu. Dalam kitabnya Jami' Bayan Ilmi wa Fadli di halaman 943 beliau mengatakan, waqala, ada ulama Maliki yang menyebutkan dalam kitab syahadat dalam mentafsirkan pendapat Imam Malik tentang la tajuzu syahadah ahli bidah wa ahli ahwa, tidak boleh memberikan kesaksian kepada ahlul bid'ah dan ahli ahwa. Ahwa ini bid'ah dalam hal pemikiran. Qala, kata beliau, ahlul ahwa'i inda Malik, ahlul ahwa, orang yang pengikut hawa nafsu dalam hal akidah ini menurut Imam Malik, wasairi ashabina, dan seluruh ulama-ulama kami Malikiyah, hum ahlul kalam, mereka adalah ahlul kalam. Ya, ini juga lebih menguatkan untuk kalau Asy'ariyah lebih condong kepada Kullabiyah yang memang menggunakan ahlul kalam, ilmu kalam dalam membantah Mu'tazilah, maka ini belum murni ahli sunnahnya. Karena ahlul kalam adalah termasuk ahlul ahwa menurut Imam Malik dan ulama-ulama Malikiyah lainnya. Fakullu mutakallimin, setiap ahlul kalam, bahwa min ahlul ahwa wal bid'ah, maka dia adalah ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Asy'ariyan kana au ghairi, ya, au ghaira asy'ari, baik itu asy'ari ataupun selain asy'ari. Nah, ini ada kalimat asy'ari oleh Imam Ibnu Abdul Bar, ulama yang wafat di abad ke-4 Hijriah. Ya, Masya Allah. Ya, beliau ingatkan ahlul kalam ini adalah
orang yang menganut ilmu kalam yang tidak sesuai dengan ulama ahlu hadis, ulama ahlu sunnah terdahulu. Maka siapapun itu, maka dia adalah ahlul bidah, baik itu Asy'ari. Ya Allah alam, apakah ini menunjukkan dengan tegas Asy'ari itu ahlul bid'ah? Allah alam bisawab. Alhamdulillah, ini teksnya ya dalam keterangan beliau sendiri dalam kitabnya Jami' ya fi Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, silakan cek sendiri ya. Asy'ari dan atau selain Asy'ari, maka mereka ya berpotensi menjadi ahlul bidah dengan ilmu kalam yang masih mereka gunakan dalam memahami sifat Allah dalam hal teolog akidah ini dengan cenderung kepada ilmu kalam. Maka menurut Malik, menurut ulama-ulama Malikiyah ya, ini adalah ahlul bidah, ahlul ahwa'i wal bidah. Allah alam ya. Karena Abu Umar, yakni Imam Ibnu Abdul Bar, yakni Abu Umar, laisa fil i'tiqad fi sifatillah wa asma'ihi, tidak ada dalam hal akidah mengenai sifat Allah dan nama-namanya, ila majaa, kecuali apa yang datang dari secara mansus yang dinaskan fi kitabillah aw sahha an Rasulillah, atau yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw ajma'at alil ummah, atau yang diijma'kan oleh umat ya. Nah, oleh sebab itu beliau inginkan kita untuk ke mazhab ahlul hadis. Ini pesannya Ibnu Abdul Bar sebenarnya, yakni agar jangan sampai kita ke mazhab memahami sifat Allah itu dengan ilmu kalam. Dan inilah yang terjadi, memahami sifat Allah dengan ilmu kalam, maka kemudian apa mengenai sifat Allah yang tidak sesuai dengan akal, kemudian dituduh mirip dengan makhluk, maka kemudian ditakwilkan. Inilah ahlul kalam yang dipahami oleh Asy'ariyah. Nah, Allah alam sawab. Bahkan ulama yang lainnya lebih tegas lagi ya. Kita ke kitab berikutnya, kembali kepada Siyar A'lamin Nubala ya. Di Siyar A'lamin Nubala ya, al-juz ul-ishrun, juz ke-20 ya, di halaman 141. Kami sebutkan ada seorang ulama bernama Al-Hasan bin Abi Bakar An-Naisaburi Al-Hanafi. Beliau seorang yang memang mencela Asy'ari secara terang-terangan. Jadi ada ulama yang mencela Asy'ari secara terang-terangan. Bahkan beliau mengatakan, kun syafi'iyyan wa la takun asy'ariyyan, wa kun hanafiyyan wa la takun mu'taziliyyan, wa kun hambaliyan wa la takun musyabbihan. Masya Allah, sungguh indah tulisan beliau ini, kalimat beliau ini. Jadilah Syafi'i namun jangan jadi Asy'ari, jadilah Hanafi namun jangan jadi Mu'tazilah, dan jadilah Hambali namun jangan jadi Musyabbihah. Karena berpotensi yang banyak menganut Asy'ari adalah ulama-ulama secara fikih mazhabnya Syafi'i. Maka pesan beliau, silakan jadi mazhab Syafi'i namun jangan jadi Asy'ari. Silakan menjadi Hanafi, karena Syafi'i, Hanafi, Ahlus Sunnah, namun jangan jadi Mu'tazilah. Mengapa? Kebanyakan Mu'tazilah itu memang Hanafi. Memang Hanafi dikenal sebagai ashabur ra'i, orang yang mengedepankan akal, sehingga banyak di antara mereka yang menjadi menjadi Mu'tazilah. Silakan jadi Hanafi yang sunnah, tapi jangan Mu'tazilah. Nah, ketiga, wa kun hambaliyan, secara mazhab fikih silakan menjadi Hambali, tapi jangan menjadi musyabbiha, seorang menyamakan Allah dengan makhluk. Karena apa? Hambali yang kemudian hanya zuhir, akhirnya mereka kebablasan ya, bahkan sampai mengatakan turunnya Allah sebagaimana turunnya makhluk. Allah turun berarti seperti makhluk turun, Allah bersemayam berarti sebagaimana makhluk bersemayam. Nah, ini nggak boleh. Silahkan Hambali tapi jangan musyabbih. Kami ulangi, kun syafi'iyyan wa la takun asy'ariyan, jadilah Syafi'i namun jangan jadi Asy'ari. Wa kun hanafiyan wa la takun mu'taziliyan, jadi Hanafi silakan tapi jangan Mu'tazili. Wa kun hambaliyan wa la takun musyabbihan, silakan jadi Hambali namun jangan jadi musyabbihan. Ya. Ini sedikit nasihat dari Al-Imam Al-Hasan bin Abi Bakar An-Naisaburi Al-Hanafi. Allahu a'lam bishawab. Ini saat beliau memang ada khusumah, ada sedikit diskusi dengan seorang ulama mazhab Asy'ari, yakni Al-Imam Al-Isfarayaini ya, yang menyebutkan kebaikan dari mazhab Asy'ari. Beliau Al-Isfarayaini Al-Asy'ari kemudian diingatkan oleh ulama
sebagai rivalnya ya, yakni Al-Hasan bin Abi Bakar An-Naisaburi Al-Hanafi. Ya, ala kulli hal, semua orang kembali ke nasihat awal Al-Zahabi, semua orang itu berpotensi diambil ucapannya, akidahnya, dan diambil pula pendapat-pendapatnya, namun sebaliknya berpotensi pula untuk tidak diambil pendapatnya. Hanya Allah lah yang tahu. Allah mahdina, Allah marhamna. Ya, ini meminjam tulisan Al-Zahabi sebelumnya tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ala kulli hal, kita tidak perlu memperdebatkan banyak-banyak panjang lebar dalam hal sifat Allah ini. Tentu ada dua kelompok ya dalam hal ini, baik itu ahlu sunnah Hanabilah ahlul hadis atau kemudian Asy'ariyah Maturidiyah sendiri ya. Ala kulli hal, yang sama-sama dipahami bahwa Asy'ari adalah orang-orang yang bermazhabkan ahlul kalam ya, al-kalam, dan kita kembali ke al-kalam. Al-kalam adalah ilmu yang kontroversi. Asy'ari tentu memujinya karena harus sesuai dengan akal, karena Allah berikan kita akal untuk memahami Quran itu sendiri termasuk sifat Allah. Sedangkan ulama yang lainnya tidak boleh, kalau udah mengenai sifat Allah nggak boleh diakal-akali ya, tidak boleh lebih dikedepankan akal daripada apa Allah yang naskan dalam Al-Quran soal sifat dan asma yang sendiri dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.